Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan waktu ini ke hadapan-Mu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam perenungan yaitu Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Kita sedang berada dalam perenungan atau khotbah berseri yaitu pengakuan iman rasuli, dan minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang aku percaya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan bersama-sama merenungkan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Atau kalau di dalam pengakuan iman rasuli yang biasa kita sebut, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah saudara, berbicara mengenai Khalik, itu artinya pencipta. Nah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat khususnya di dalam seri atau aku percaya kepada Allah. Itu minggu lalu, kemudian Bapa yang Maha Kuasa khususnya Khalik dan bumi, yaitu pencipta langit dan bumi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan tentang Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu pertama yang akan kita lihat, kemudian ciptaannya, kemudian kita akan melihat juga bagaimana kita meresponi, melihat atau mengenal Allah lewat ciptaannya. Nah saudara, mari kita sama-sama melihat tentang Allah Maha Kuasa. Apa artinya ketika kita mengucapkan Allah Maha Kuasa di dalam kehidupan kita? Kita akan melihat kuasa Allah itu tidak terbatas, kemudian selain kuasa Allah tidak terbatas, kuasanya itu tidak tertandingi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama memikirkan ketika saudara dan saya mengungkapkan tentang kuasa Allah. Allah yang Maha Kuasa itu mengandung pengertian atau pemahaman bahwa kuasanya tidak terbatas. Dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Dia adalah pencipta alam semesta dan dia dapat mengendalikan alam ciptaannya ini. Kemudian berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, secara sederhana kita akan sama-sama memikirkan tentang kuasanya tidak tertandingi. Tidak ada yang menandingi kemampuan Allah. Kuasanya tidak terbatas, tidak ada yang dapat menggagalkan apa yang dia rencanakan. Itu tertulis atau tercatat di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-24 dan 27. Kemudian saudara-saudara, kemahakuasaannya hanya untuk melakukan yang baik karena itu adalah sifat Allah. Dia adalah sumber segala sesuatu, itu menyangkut tentang kuasa Allah. Nah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat saudara-saudara di dalam Injil Yohanes yang kita baca bersama-sama 3 ayat. Saya rindu kita membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Yang barusan kita sebutkan ya di dalam paragraf pertama itu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat ya saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan manusia, ada banyak bermunculan pandangan atau mitos tentang penciptaan alam ini. Dari dulu sampai sekarang banyak orang masih percaya siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Banyak saudara-saudara mitos yang mengatakan atau menceritakan asal usul dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa. Dewa-dewa yang berada di langit. Baik itu kepercayaan Yunani kuno, kemudian India, sampai saudara-saudara di Indonesia banyak juga yang masih memahami bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini ada dewa yang mengendalikan alam semesta ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu di dalam Alkitab
ada banyak yang menjelaskan siapa pencipta langit dan bumi ini, yaitu Allah sendiri. Kita mengikrarkan setiap minggu dan kita percaya hal itu dan kita meyakini bahwa iman Kristen mengatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Saya kembali ke awal saudara-saudara, ketika dunia, ketika pandangan-pandangan, ketika mitos yang dipercayai ke banyak orang, maka para ahli salah satu tujuannya di abad yang kedua menuliskan atau menciptakan atau merangkumkan pengakuan iman rasuli ini dengan satu tujuan supaya orang-orang percaya kita umat Tuhan. Pengakuan iman rasuli ini memagari pemahaman kita agar kita tidak keluar, tidak salah atau melenceng dari kebenaran itu sendiri. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama memikirkan tentang penciptaan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan kitab Injil saudara, Injil Matius dimulai dengan silsilah kelahiran Kristus. Kemudian Markus dimulai dengan Yesus dibaptis sebelum dia memulai pelayanannya. Kemudian Markus menuliskan bagaimana saudara-saudara berita kelahiran Kristus itu dijelaskan. Tetapi ketika kita masuk ke Injil Yohanes, Injil Yohanes membuka tulisannya dengan sebuah kesimpulan yang sangat kuat, yaitu siapa pribadi Yesus itu sendiri. Kalau kita membaca saudara-saudara terus di dalam Yohanes, saudara-saudara di bagian terakhir, khususnya saudara-saudara di ayat di bagian pasal 20 itu, saudara-saudara kita akan menemukan bahwa supaya setiap orang tahu, percaya kepada Yesus karena Yesus adalah Mesias. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita kembali saudara-saudara di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Banyak yang bertanya seperti ini saudara-saudara. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman ini saudara? Kenapa Yohanes menuliskan kata firman? Kenapa Yohanes, padahal kalau kita membaca, merujuk ini ayat berbicara tentang Yesus Kristus. Kenapa Yohanes tidak mengatakan pada mulanya adalah Yesus? Supaya kita gampang mengerti saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa penulis memberikan penjelasan seperti begini. Para ahli memberikan penjelasan seperti ini saudara. Ketika orang Yahudi, saudara-saudara, membaca pada mulanya, orang Yunani membaca kata pada mulanya adalah firman, mereka akan mengerti tentang kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak menjadi kesulitan bagi mereka, yang mereka bayangkan adalah bahwa Allah pencipta itu. Pernahkah saudara mendengar satu pertanyaan seperti ini saudara-saudara? Kalau Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah Allah sendiri yang menciptakan? Di mana Yesus? Di mana Roh Kudus? Saudara, membingungkan saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat khususnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 memberitahukan kepada kita ketika Tuhan menciptakan manusia. Marilah kita, itu kata kita, marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia. Saudara-saudara, kata kita itu menggambarkan bahwa lebih dari satu, itu berbicara di dalamnya itu tersirat, bukan Allah Bapa sendiri. Di dalamnya tersirat bahwa Yesus Kristus pun ikut menciptakan. Nah saudara, saya akan lanjutkan sedikit mengenai bagian ini saudara-saudara. Tentang Yohanes. Di dalam tulisannya Yohanes, Injil Yohanes, permulaan yang Yohanes maksudkan bukan hanya permulaan penciptaan, tetapi permulaan sebelum kejadian segala sesuatu itu, yaitu sebelum dunia diciptakan. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan,
Allah itu sudah ada. Sang firman itu sesungguhnya sudah ada dari sejak kekekalan. Memang saudara-saudara, secara manusia kita sulit mengerti tentang Allah. Tetapi secara manusia kita tidak memahami, tidak mampu menyelami bagaimana karya Allah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima semuanya di dalam iman. Nah saudara-saudara, sekali lagi, di dalam bagian ini ketika kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dan kita membaca Kejadian 1 ayat yang ke-26 seperti yang saya jelaskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berbicara bukan satu pribadi, ini adalah jamak tersirat di dalamnya saudara-saudara. Waktu Allah menciptakan alam semesta ini, Allah Bapa, Allah Anak, Yohanes mendukung hal ini bahwa dia adalah Allah pencipta. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali di ayat yang ketiga dijelaskan saudara-saudara yang barusan kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah Kolose juga menjelaskan kepada kita, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Kita berhenti sejenak saudara-saudara. Dalam proses penciptaan alam semesta ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bersama-sama bersinergi menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu iman kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian saudara, pertanyaannya bagi kita semua untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sekian lama kita sudah mengikut Kristus. Pertanyaan untuk diri kita, untuk saya secara pribadi, siapa Allah bagi hidup kita hari ini? Saudara mari pikirkan bersama-sama. Siapa Allah bagi hidup saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Allah dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, apakah sudah dalam pengenalan itu hanya sebatas kita tahu atau betul kita mengenal Dia? Saudara-saudara, mari kita sama-sama merenungkan bagian ini. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana saya, sejauh mana saudara dan saya mengenal Allah pencipta alam semesta ini. Sekarang yang berikutnya mari kita sama-sama memikirkan bersama-sama bagaimana kita bisa mengenal Allah yang maha kuasa, yang maha besar itu di dalam kehidupan kita. Allah yang tidak tertandingi itu. Sesuai dengan tema kita saudara-saudara, kalau Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia pencipta alam semesta ini. Dia pemilik alam semesta ini. Bagaimana kita bisa mengenal Dia saudara? Saudara-saudara, satu ungkapan, satu tulisan mengatakan begini, kita bisa mengenal Allah, melihat Allah, mengerti tentang Allah dengan cara melihat pribadi Yesus Kristus dengan cara apa yang Dia lakukan di dunia ini. Kasih-Nya, pengorbanannya, kuasanya, kebaikan hatinya, mujizatnya, hikmat-Nya di dalam pelayanan, itulah Allah yang kita bisa kenal. Nah saudara-saudara, sehubungan dengan tema saudara-saudara langit dan bumi. Saya mau mengajak kita untuk memikirkan saudara-saudara dua hal tentang kehidupan Raja Daud dengan Salomo. Daud pernah mengungkapkan kekagumannya akan Tuhan dengan mengatakan di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang kedua mengatakan begini. Lihat langit
menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bolehkah saudara dan saya membaca bagian ini bersama-sama saudara? 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apa arti ayat ini saudara-saudara? Saya mau mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama tentang alam semesta ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Daud mengatakan seperti itu dalam kekagumannya akan Allah. Kemudian sekali lagi cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, ayat ini berbicara seperti ini. Kiranya Tuhan menolong saya, menolong saudara bersama-sama memikirkan tentang ayat ini, bagaimana kekaguman Daud akan alam semesta ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah senantiasa berbicara kepada umatnya. Allah senantiasa berbicara lewat ciptaannya kepada saudara dan saya. Mungkin kita tidak mendengar suaranya. Tetapi saudara-saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita kalau Allah terus berbicara. Allah berbicara kepada kita. Salah satu caranya dia berbicara adalah lewat ciptaannya. Dikatakan saudara-saudara, langit yang terbentang luas. Langit yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau di pagi hari kita keluar rumah, kita melihat langit. Keindahan, kebesaran Allah tidak terselami. Kalau di malam hari kita keluar rumah, sudah kebetulan cuaca tidak mendung, kita akan melihat kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Saudara, di langit ada bintang, ada cahaya, ribuan bintang tidak terhitung. Inilah yang Daud maksudkan, langit menceritakan kemuliaan Allah. Bahkan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan, di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, kita melewati siang dan malam. Di sini berbicara pekerjaan Allah. Di sini berbicara tentang kemuliaan Allah. Di sini berbicara tentang bagaimana Daud mengagumi akan ciptaan Allah tentang cakrawala ini. Saudara-saudara, satu hal yang ingin saya katakan, siang dan malam bergantian begitu teratur, saudara. Sekali lagi, siang dan malam, saudara-saudara, bergantian begitu teratur. Siapa yang melakukan kalau bukan Allah yang besar itu? Saudara-saudara, seandainya saudara-saudara, katakanlah Allah kita lupa mengganti siang terus berjam-jam. Saudara, dia bukan Allah. Tetapi di sini Allah yang mengagumkan, yang Daud katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu berbicara keteraturan, tidak pernah tertabrak. Pernahkah saudara memikirkan saudara, laut, hujan deras, kadang-kadang banjir, semua aliran sungai ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh-penuh. Dan di musim kemarau itu laut tidak habis-habis airnya. Dari mana? Siapa penciptanya? Dan siapa pengendalinya, saudara? Tidak lain adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha besar. Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi apa yang saya jelaskan itu menunjukkan bahwa Allah masih bekerja, terus bekerja sampai sekarang ini di dalam alam ciptaannya, termasuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bersama-sama tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang sangat terkenal. Setelah dia selesai menciptakan, membangun bait Allah, saudara. Di dalam doanya, ia bertanya kepada Tuhan. Saudara, saya ambil sepenggal kalimat di dalam ayat yang ke-27, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-27. Mengatakan demikian. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit
Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saudara, di dalam bagian ini, Salomo bertanya kepada Tuhan di dalam doanya. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ini adalah doa Salomo, ucapan syukur Salomo, permohonan Salomo ketika bait Allah telah dibangun, saudara. Tetapi dia berkata, saudara-saudara, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Langit tidak dapat memuat kebesaran Allah. Kemudian kalimat berikutnya, saudara-saudara, dikatakan tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. Bait Allah yang megah yang Salomo dirikan pada saat itu, saudara-saudara. Betulkah Tuhan mau diam di sana? Dengan kerendahan hati, Salomo mengatakan, mengucapkan hal itu karena dia menyadari siapa Allah di dalam kehidupannya. Siapa Allah yang telah memimpin orang Israel. Siapa Allah yang memberikan kekuatan kepada dia di dalam menyelesaikan pembangunan bait Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi di dalam bagian ini saya rindu mengajak untuk melihat bersama-sama bagian ini, saudara. Tadi waktu Daud, dia mengagumi alam ciptaan Allah. Tetapi waktu Salomo, dia mengakui kebesaran Allah. Betapa kecilnya dia. Walaupun bait Allah yang megah itu dia bangun. Kebanggaan orang Israel. Tetapi betulkah dia melihat hidupnya begitu kecil? Apakah Allah yang besar itu mau tinggal di dalam rumah ini? Nah, Bapak Ibu, mengagumi Allah dan mengakui kebesaran Allah, itu adalah respon ketika kita melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam bagian ini, saudara-saudara, ternyata apa yang Salomo doakan, apa yang Salomo bukan khawatirkan, dia merasa dirinya apa yang dia lakukan, saudara-saudara, kecil di hadapan Tuhan. Ternyata ratusan tahun kemudian Allah seolah-olah menjawab pertanyaan Salomo. Di Yohanes 1 yang kita sudah baca tadi, saya akan mengambil ayat yang ke-14 bagian A. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ratusan tahun ketika Salomo berdoa, tergenapi di dalam tulisan Yohanes, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu, yaitu Allah sendiri, datang, turun ke dalam dunia ini, diam di antara kita. Allah diam atau berkemah bersama umatnya. Itulah yang kita lihat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam penjelasan ini saya mau mengatakan, Kristus datang ke dalam dunia ini. Firman itu turun ke dalam dunia ini. Allah pencipta alam semesta itu telah datang ke dalam dunia ini. Turun mencari ciptaannya dan menjadi manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Allah pencipta alam semesta itu beserta dengan saya dan saudara. Ini yang menjadi bagian kita. Kita dapat menghadapi masa depan, perjalanan hidup kita ke depan dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Saya tidak tahu bagaimana suasana hati saudara hari ini. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Tetapi Allah pencipta alam semesta itu, dia sudah datang ke dalam dunia ini. Kalau dia bersama-sama dengan umatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, kita percaya dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Saya cari satu kata, yaitu kata berdaulat. Allah berdaulat artinya dia memegang kekuasaan tertinggi atas alam semesta ini.
termasuk hidup saya dan saudara. Dia memegang kekuasaan tertinggi atas perjalanan hidup kita. Dia memantau hidup kita. Dia melihat hidup kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dia tahu sebelum kita berpikir, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan dia memelihara saudara dan saya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saudara-saudara, saya pergi ke satu tempat dengan satu tujuan ya, saya mau masuk ke satu rumah. Kemudian selesai hujan, rintik-rintik hujannya tetapi selesai saudara. Saya parkir, kemudian bagaimana ini saya mau parkir, saya menepi begitu, saya parkir. Kemudian kenapa saya punya pikiran, nanti saya turun, saya tidak usah bawa tas. Biar tas di dalam mobil, terus saya turun, tutup mobil, saya kunci. Saya jalan saudara-saudara, di depan rumah itu karena hujan, tadinya hujan rintik, tetapi rumah itu pagarnya tertutup. Tetapi di dekat saya parkir itu, di depan pagar itu dibangun agak miring saudara, miring jadi agak licin. Saya tidak tahu kalau banyak lumut begitu, pikiran saya akan jalan, tanpa tas, saya turun dari mobil, kemudian saya jalan, saya baru melangkah satu langkah saudara. Saya terpeleset, saya jatuh mental. Kemudian setelah jatuh itu, yang topang badan saya, yang selamatkan saya adalah mobil. Saya berputar begitu, langsung saya tertumbuk dengan mobil begitu. Badan saya sakit, seluruh badan sakit sampai sekarang. Saya berpikir begini, seandainya badan mobil tidak selamatkan saya, dengan umur saya sekarang, dengan badan saya sekarang, ada kemungkinan saya patah, mungkin tangan, mungkin kaki, tidak tahu. Tetapi ada kemungkinan saya patah, karena terbanting sangat keras. Disinilah saya melihat kedaulatan Allah. Allah memegang kekuasaan tertinggi atas kehidupan kita. Seandainya saya tidak diselamatkan, seandainya saya tidak mental di badan mobil, saya tidak ada hari ini di sini. Mungkin saya ada di rumah sakit karena terlalu keras bantingannya. Inilah Allah kita saudara. Tuhan kita, pencipta alam semesta ini, kuasanya tidak tertandingi. Itu Allah yang kita miliki. Allah yang saya dan saudara yakini dia menciptakan alam semesta ini. Begitu besar Allah kita. Begitu besar kekuasaannya. Tadi saya mengatakan saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang kita lewati. Kekhawatiran kita banyak, mungkin pekerjaan kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Saudara-saudara, kita tidak khawatir akan kebutuhan sehari-hari kita karena yang terbaik sudah Ia berikan kepada kita. Yang terbaik itu apa saudara? Bukan uang. Yang terbaik itu bukan kekayaan. Yang terbaik itu adalah pribadinya sendiri, yaitu Yesus Kristus untuk saya dan saudara. Dia telah menggantikan kita, seharusnya saya dan saudara adalah orang-orang yang dihukum. Orang-orang yang sudah binasa di dalam dosa. Tetapi dia sudah berikan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saudara pada hari ini, siapa Yesus bagi kita? Sejauh mana kita mengenal Dia? Sejauh mana kita menaruh pengharapan kita kepada Dia? Siapa yang kita andalkan hari ini? Kadang-kadang saudara-saudara pikiran kita bisa meleset ketika keadaan aman-aman seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Apapun yang kita hadapi ke depan, kita tidak perlu khawatir.
Karena apa? Kita memiliki keyakinan penyertaan Tuhan. Apapun itu, pahit apapun, berat apapun, ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Nah, berbicara mengenai kedaulatan Allah, tadi saya mengalami tentang pemeliharaan Tuhan ketika saya jatuh. Tentang kedaulatan Allah, saudara, banyak hal. Mungkin di dalam pekerjaan saudara kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman buat kehidupan kita. Kadang-kadang kita diperlakukan, mendapat perlakuan saudara-saudara tidak seperti yang diharapkan. Kadang-kadang orang bisa salah mengerti kepada kita. Banyak yang pergumulan kita menghadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memandang kepada Allah. Dia yang sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Dia juga akan memelihara kita. Dia yang sudah memberikan nyawanya yang terpenting bagi kehidupan kita. Kalau hari ini kita membutuhkan misalnya saudara-saudara butuh hikmat, butuh kekuatan, butuh banyak hal. Mari tetap pandang kepada Allah yang memelihara hidup saya dan saudara dari hari ke hari. Kiranya Tuhan akan menolong kita di dalam melewati hari-hari kita dapat merasakan, mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu walaupun jauh dari jelas. Tolong jelaskan di hati kami. Biarkan kami ya Tuhan, bukan kami hanya mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Tetapi izinkan kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami pagi ini Bapak, setiap kami yang hadir pagi ini. Mungkin ada yang datang dengan beban pergumulan. Baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Mari Tuhan Yesus tolong Bapak. Biarkan kami mengalami Engkau. Bukan kami hanya sekedar percaya, tetapi izinkan kami mengalami Engkau Allah yang Maha Kuasa. Allah pencipta alam semesta ini. Dan Engkau tolong kami terus ubah kehidupan kami. Agar kami dimampukan oleh Tuhan bertumbuh di dalam Injil-Mu Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.